Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi ini, Bu Desi akan menjelaskan tentang interaksi pengguna dan perancangan template menu serta tombol. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah buka website SMK Negeri Bansari? Sudah? Kalau sudah, sudahkah kalian analisis desain template-nya, menunya, dan tombolnya? Oke, selanjutnya, dalam perancangan user interface yang efektif, itu akan memudahkan interaksi pengguna. Mari kita pelajari bagaimana perancangannya. Ada macam-macam interaksi pengguna. Yang pertama adalah direct manipulation, 2 menu selection, 3 from fill-in, 4 command language, dan yang terakhir adalah natural language. Yang pertama adalah direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Jadi, gambar-gambar yang tertampil dalam layar itu bisa langsung diklik dan langsung beroperasi secara langsung. Dari gambar tersebut, kita dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama adalah mudah memahami sistem. User mudah memahami sistem dalam waktu yang singkat, user bisa langsung mengerti cara penggunaan sistem tersebut. Feedback-nya langsung diberikan oleh sistem. Setiap kali ada kesalahan, nanti akan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Kemudian untuk user, tampilan direct manipulation ini lebih menyenangkan, sehingga meningkatkan kepuasan user dan memberikan user experience yang baik. Kemudian kekurangannya dalam tipe interface ini adalah rumit, memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer. Yang kedua adalah desain dapat mengabaikan informasi penting karena desain direct manipulation yang dibuat mengutamakan kemudahan user, sehingga memiliki resiko melewatkan informasi-informasi yang penting. Interaksi yang kedua adalah menu selection atau pilihan dalam bentuk menu. Dari contoh yang Bu Desi tampilkan, ini adalah menu-menu yang tertampil pada Microsoft Word. Jadi, pengguna langsung mengklik menu-menu yang sudah tertampil di situ, seperti File, Edit, View, Insert, Format, Tool, dan lain sebagainya. Dari gambar ini, kita bisa analisis kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah mudah, karena tombolnya sudah tertulis judul-judulnya dengan jelas. Jadi, pengguna langsung klik-klik saja, perintah sudah benar. User tidak perlu mengingat perintah-perintah yang ada. Kemudian, meminimalisir tingkat kesalahan karena user tidak perlu mengetikkan perintah. Dia hanya mengklik tombol-tombol yang sudah disediakan. Kekurangannya, tidak ada logika AND atau OR. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihannya. Kemudian menu dianggap lambat oleh expert user dibanding command language. Interaksi yang ketiga adalah form fill-in atau pengisian form. Di sini yang Bu Desi contohkan adalah pengisian form dalam halaman Facebook.
User juga mudah menuliskan karena sudah ada keterangan-keterangan label yang ada di samping sebagai keterangannya. Dari contoh di atas, kelebihannya adalah masukkan data atau input yang sederhana dan mudah dipelajari oleh user untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman. Kekurangannya, memerlukan banyak tempat di layar karena beragamnya data yang harus diisi di form, serta harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user untuk mendapatkan data yang objektif agar user mudah menggunakan sistem tersebut. Yang keempat adalah command language atau perintah tertulis. Seperti perintah di DOS ya, ini contohnya. Nah, dari gambar ini kita juga bisa melihat atau menganalisis kelebihan serta kekurangan dari tipe antarmuka ini. Kelebihannya adalah powerful. Komen yang simple dapat lebih handal, di mana pada menu atau field ini form mungkin membutuhkan beberapa menu, tapi kalau dalam form field hanya membutuhkan beberapa screen saja. Fleksibel, user controlled. User dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginan-keinginan user. Fast, efisien. Meskipun pada command language membutuhkan pengetikan lebih sering dibandingkan beberapa dialog lain, pengetikan ini lebih cepat responnya dibanding beberapa menu yang lain. Namun sistem juga cepat meresponnya karena komen yang kompleks lebih cepat daripada melalui banyak screen scanning untuk pilihan menu atau navigasi dan pengisian field. Kekurangannya adalah difficult to learn. Karena command language ini membutuhkan bahasa-bahasa programmer, jadi pengguna dituntut untuk memahami bahasa-bahasa yang digunakan oleh program tersebut dulu. Assumed typing skill. Keterampilan user dalam mengetikkan pada komputer juga sangat mempengaruhi efisiensi dialog atau interaksi pengguna command language ini. Jadi kalau salah menulis saja, nanti hasil yang didapatkan juga akan salah. Perintah harus sesuai dengan prosedurnya. Yang kelima adalah natural language atau perintah bahasa alami. Di sini Bu Desi contohkan, itu saat kita membrowsing, mencari informasi di Google. Yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa natural, bahasa alami yang kita gunakan sehari-hari. Dan Google juga akan merespon apa yang akan kita cari dari bahasa-bahasa yang kita inputkan tersebut. Kelebihannya, mudah dalam penggunaan. Pengguna memberikan instruksi-instruksi dalam natural language atau bahasa percakapan yang alami sehari-hari, dan pemberian perintah dengan penggunaan bahasa tersebut diketikkan dalam bahasa alami lewat keyboard dan mudah digunakan oleh user. Kemudian sistem juga langsung akan memberikan respon apa yang kita cari. Kekurangannya, natural language tersebut memiliki lebih dari satu arti, sulit dalam perancangannya dan tidak efisien.
Nah, kemudian untuk membuat desain interaktif, desain tampilan yang interaktif, kita juga perlu merancang bagaimana template-nya, bagaimana menunya, serta bagaimana tombolnya. Template interaktif adalah template yang mampu memberikan respon terhadap masukan pengguna melalui keyboard, mouse, maupun touchscreen. Berupa efek animasi seperti pop-up, loading page, dan slide slow. Kemudian, saat kita merancang menu, setelah mendapatkan template interaktif, kita dapat merancang bentuk menu yang menarik dan interaktif. Jadi, menu akan muncul saat kita memberikan input pada komputer. Beberapa contoh bentuk menu interaktif diantaranya seperti slide, pull down, dan drop down. Yang terakhir adalah tombol interaktif. Desain tombol yang unik dan menarik akan membuat desain web kita lebih menarik juga. Kita dapat merancang desain tombol tersebut dengan aplikasi Flash, Photoshop, atau lainnya. Setelah itu, baru kita tambahkan fungsi-fungsi dari tombol tersebut. Ada beberapa jenis tombol. Di sini Bu Desi contohkan ada 6. Yang pertama adalah spin box. Seperti ini gambarnya. List box. Combo box. Label box. Radio button. Scroll button. Demikian presentasi Bu Desi hari ini. Bu Desi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.